Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 556 Tebasan Mata. Di kaki puncak Lingmu, Lin Yun bertemu dengan Mo Ling. Dia langsung menyapanya, "Sungguh kebetulan sekali, kakak senior." "Ini bukan kebetulan. Aku di sini untukmu. Apakah kamu melihat gadis itu, Mu Sue?" tanya Mo Ling. Lin Yun mengangguk. Dia berbalik untuk melihat ke arah puncak Lingmu dan bertanya, "Kakak perempuan, apakah menurutmu gunung ini tinggi?" "Selalu ada gunung yang lebih tinggi," kata Mo Ling. "Lalu seberapa luas langitnya?" tanya Lin Yun. "Selalu ada langit yang lebih luas," jawab Mo Ling. "Benar, selalu ada yang lebih baik di dunia ini," senyum Lin Yun. Hanya waktu yang bisa menjawab siapa katak di dalam sumur itu. Dengan pikiran Mo Ling yang teliti, dia secara alami menebak apa yang terjadi. Namun, dia tidak pernah pandai menghibur seseorang. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak halus dan menyerahkannya kepada Lin Yun. "Ini adalah pil kelas 4 yang dimurnikan oleh dekan untukmu. Ini disebut pil awan jade Klut Yin Yang." Mata Lin Yun berbinar dan dia tersenyum, "Aku hampir lupa tentang itu." "Tidak. Jadi aku sudah menunggu. Juga, ini artefak spiritual yang aku janjikan padamu." Mo Ling dengan lembut mengetuk kantong interspasialnya dan mengambil 9 pedang pendek. Kesembilan pedang itu tidak memiliki pegangan dan bisa digabungkan bersama sesuai dengan keinginan pengguna. Kesembilan pedang pendek itu juga bisa digabungkan bersama untuk membentuk pedang seperti ular piton. Namun demikian, tidak terbatas hanya pada bentuk ini saja, dan masih banyak bentuk lainnya. Pada saat yang sama, ada rune spiritual yang dikaitkan dengan es yang terukir pada pedang. Ini didasarkan pada artefak spiritual yang terkenal dari zaman kuno. Namanya kelopak bulan salju. Aslinya terdiri dari 16 bilah bulan sabit, tetapi ini hanyalah sebuah tiruan. Meskipun ini adalah tiruan, namun tetap saja kuat. Tidak kalah dengan milikku. Bagaimana menurutmu? Mo Ling menjelaskan sambil mengendalikan 9 pedang. Lin Yun memeriksanya sebentar dan menjawab, "Ini benar-benar luar biasa. Tapi aku masih terbiasa mengayunkan pedang. Bunga pemakaman sudah cukup bagiku." Mo Ling tidak memaksanya saat dia menyimpan 9 pedang itu. Kemudian dia berbicara, "Kompetisi 5 akademi akan dimulai 10 hari lagi. Aku akan menjemputmu saat itu." Lin Yun menganggukkan kepalanya saat Mo Ling pergi. Kemudian, dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia membuat lompatan besar dalam kultivasinya, tapi tidak ada kemajuan dalam teknik perkawinannya. Dia bahkan merasakan tanda-tanda bahwa mereka menyeretnya ke bawah. Tapi 10 hari sudah lebih dari cukup baginya untuk meningkatkan pemahamannya dalam tinju 7 pembantaian dan pedang tuan. Mari kita mulai dengan teknik tinju dulu. Tinju 7 pembantai lebih mudah daripada pedang tuan. Ada 7 jurus dari tinju 7 pembantai, kemarahan yang ada di mana-mana, langit yang mengamuk, frustrasi yang menantang, resonansi, ketidakadilan yang tak berperasaan, pertempuran berdarah, dan pembantaian yang tak berkesudahan. Setiap gaya, terutama 3 yang terakhir, sangat kuat. Masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai teknik terlarang dan tidak ada teknik tinju yang dapat dibandingkan dengannya di antara kelas-kelas bumi. Faktanya, itu hanya sebanding dengan kelas surga. Jika dia bisa mempelajari 4 jurus pertama, dia tidak akan terkalahkan di antara alam istana ungu. Jika dia bisa mempraktekkannya menjadi penguasaan penuh, maka dia bisa melakukan perjalanan ke seluruh domain selatan kuno seperti yang dia inginkan. Kemudian, namanya pasti akan berada di peringkat awan naga. Lin Yun mempersiapkan diri untuk waktu yang lama sebelum dia mulai berlatih di halaman. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu saat dia berlatih teknik bela dirinya. Dia mengerjakan ini seolah-olah dia tidak tahu arti kelelahan. Membentuk 7 segel pembantaian seketika, aura membunuh tanpa batas mulai menyembur dari tubuhnya. Saat dia melayangkan pukulan, kekuatan menakutkan dari tinju 7 pembantai meledak dan menyebabkan langit berubah. Tinjunya telah menyebabkan perubahan total pada temperamennya. Jika seseorang ada di sini untuk menonton, mereka akan memiliki kesalahpahaman bahwa Lin Yun adalah gunung yang tinggi. Tinjunya setara dengan kekuatan pasukan, penuh dengan teriakan perang yang mengguncang langit dan bumi. Aura membunuh yang tak terbatas menutupi Lin Yun dengan keringat dan tubuhnya yang lemah mengalami kesulitan untuk menahannya. Frustrasi yang menantang, resonansi.
Lin Yun berteriak dalam hati saat dia melemparkan sebuah pukulan, menghancurkan susunan spiritual kelas 3 yang membentengi lapangan. Saat retakan mulai menyebar, Lin Yun mengendurkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, keempat jurus itu mendominasi dan kejam, tapi sebenarnya hanya mengumpulkan aura membunuh dan amarahku. Setelah mencapai batasnya, menggunakan 3 jurus terakhir akan setara dengan teknik terlarang tingkat surga. Tapi sayang sekali dia telah mencapai batas fisik dan kultivasinya. Jika dia menggunakan 3 jurus terakhir, maka fisiknya bahkan bisa meledak. Hanya dalam waktu 5 hari, Lin Yun telah menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang di akademi selama beberapa abad terakhir dengan membawa tinju 7 pembantaian ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak lengkap dari teknik ini. Ada sesuatu yang kurang yang tidak disadari oleh para senior di akademi yang mempraktekkan teknik ini. Jika tidak, itu tidak akan diwariskan. Murid-murid akademi tidak bisa mempraktekkannya karena mereka tidak bisa menangani aura pembunuh. Namun, ini mungkin alasan lain mengapa teknik ini tersedia. Tapi untungnya, teknik ini bertemu dengan Lin Yun. Hanya dalam waktu 5 hari, Lin Yun tidak hanya berhasil mempraktekkannya, tapi dia juga memahami maksud yang terkandung dalam teknik ini. Dengan tinju 7 pembantaian, aku bisa menunjukkan pada murid-murid pasukan penguasa itu seberapa besar dunia ini. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia melihat ke lapangan. Jika seseorang menatapnya, mereka pasti akan merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Saatnya melatih teknik pedangku. Lin Yun melambaikan tangannya dan memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedang. Saat dia memegangnya, pedang pemakaman bunga telah menyatu dengan sempurna dengan temperamennya. Matanya jernih dan dia bisa merasakan hubungan yang dalam dengan pedang pemakaman bunga. Ketika dia menghunus pedang, sebuah dengungan pedang bergema. Ketika dia mengangkat pedang ke tingkat yang sama dengan matanya, rasanya seperti dia sedang melihat tanah dari tempat yang tinggi. Ketika Lin Yun mengayunkan pedang, cahaya bulan dipantulkan dari pedang saat pedang itu menyebar ke sekelilingnya. Mata Lin Yun bersinar dingin saat matanya berkobar dengan api dari dalam pupilnya. Pedang guntur penebas pedang tuan. Awan petir mulai berkumpul di langit saat mereka membentuk seekor naga yang memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, sambaran petir yang menakutkan melesat ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, meninggalkan kawah besar di tanah. Pedang tuan pedang matahari menebas. Aura mendominasi yang tak terbatas berkumpul dari sekeliling saat retakan mulai muncul di dinding dan dengan cepat menyebar. Dibandingkan dengan pembantai petir, serangan ini jauh lebih cepat. Itu megah seperti matahari, tapi sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan Lin Yun. Menggelengkan kepalanya, Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, tebasan matahari masih kurang banyak. Aku harus memahami maksud yang terkandung dalam teknik ini. Apa kelebihan lain yang ada dalam jurus ini selain cepat? Bab 557 waktu habis. Mudah bagi Lin Yun untuk membuat jurus kedua dari pedang tuan menjadi lebih rendah. Meskipun sudah menakutkan, itu tidak sesuai dengan standar Lin Yun. Seharusnya itu seperti seekor burung yang melesat melintasi permukaan air untuk mencabik-cabiknya. Itu sama saja dengan mencoba memutuskan matahari. Jurus ini harus cepat dan tak terlupakan untuk menjadi seperti burung yang melesat di permukaan air. Sedangkan untuk menebas matahari, ini adalah momentum untuk menebas matahari. Lin Yun memikirkannya dan kemudian membuka matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku harus melatih pedangku di tempat lain. Di puncak Lingmu, hanya Danau Yin yang dalam yang memiliki air, jadi secara alami itu adalah tempat yang paling cocok yang ada di dekatnya. Itu hanya dapat diakses oleh murid inti, tapi tidak ada yang akan menghentikannya dengan posisinya saat ini. 2 jam kemudian, Lin Yun muncul di Danau Yin yang dalam. Permukaan danau tertutup kabut dan ada banyak murid yang berkultivasi di sini. Kemunculan Lin Yun secara alami menarik perhatian semua orang. Lin Yun, apa yang dia lakukan di sini? Banyak orang memandang Lin Yun dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, penampilan Lin Yun dalam kompetisi telah mengejutkan mereka. Mereka menyaksikan Lin Yun menghilang ke dalam kabut dengan enggan. Bagaimanapun, tidak sopan bagi mereka untuk mengikutinya. Ini adalah tempat yang bagus. Lin Yun menganggukkan kepalanya dengan puas ketika dia melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Itu benar-benar lokasi yang bagus baginya untuk berlatih solar slash. Berdiri di permukaan danau, Lin Yun memejamkan mata dan merapalkan mantra pedang tuan dalam benaknya. Sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi. Sebelumnya, dia hanya bisa mendengar percikan air dari angin sepoi-sepoi, tapi sekarang setelah dia tenang, suara-suara itu menghilang.
Dia bahkan tidak bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun membuka matanya dan menghunus pedang pemakaman bunga. Pada saat yang sama, dengungan pedang terdengar dari Lin Yun yang beresonansi dengan pedangnya. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, itu mengangkat layar air setinggi 300 meter saat aura pedang yang deras melesat di permukaan danau dan membumbung tinggi. Jadi itu dia. Selain kecepatan, itu harus mengandung maksud melambung. Aku harus mengumpulkan energi asalku menjadi dua sisi dan mengayunkan pedangku. Lin Yun mulai mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Begitu cepatnya hingga Lin Yun lupa waktu karena dia berkultivasi seperti orang gila. Saat Lin Yun mengayunkan pedangnya lagi, ombak di kedua sisi mencapai lebih dari 900 meter sementara Lin Yun melayang seperti burung pipit dan sinar pedangnya menembus udara. Ketika dia mendarat kembali ke permukaan air, Lin Yun menggoyangkan pergelangan tangannya dan memegang pedang pemakaman bunga dengan genggaman terbalik. Masih belum cukup. Kekuatan tebasan matahari baru saja mencapai penguasaan yang lebih besar, tapi Lin Yun bisa merasakan bahwa dia masih agak kurang. Namun, dia tidak tahu di mana masalahnya. Apakah jurus ini tidak benar-benar mampu menebas matahari? Apakah perasaannya bahwa dia bisa menebas matahari adalah persepsi yang salah? Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbit. Tiba-tiba, inspirasi muncul di benak Lin Yun saat pupil matanya berbinar. Apa yang memungkinkan jurus ini untuk menebas matahari? Serangannya lebih dari cukup untuk menebas matahari, meskipun hanya untuk sepersekian detik. Selain itu, sinar matahari menempuh jarak lebih dari ribuan mil, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin inilah yang dimaksud dengan menebas matahari. Semakin Lin Yun memikirkannya, semakin emosional dia. Saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan, aura pedangnya meningkat ke ketinggian yang menakutkan. Mata Lin Yun tiba-tiba berbinar saat dia mengayunkan pedangnya, ini dia. Petir yang bergemuruh menderu ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya dan dia menimbulkan gelombang lebih dari 300 meter di kiri dan kanannya. Ombak itu sangat besar dan tampak seperti sayap kunpang. Kemudian, Lin Yun menebas dengan pedangnya. Semua cahaya di jalur pedang itu retak dan sekelilingnya tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Ketika sinar matahari muncul kembali, Lin Yun terengah-engah dengan dahinya yang berlumuran keringat. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh dengan kegembiraan. Dia akhirnya merasa puas dengan hasil dari Solar Slash. Sekarang, dia bisa mengeluarkan 120% kekuatannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya ada 3 hari tersisa sampai kompetisi 5 akademi, yang seharusnya cukup waktu bagiku untuk menyempurnakan pil jade Klut Yin Yang. Jika seseorang telah mencapai apa yang dilakukan Lin Yun, mereka pasti akan diliputi kegembiraan. Namun, kegembiraan Lin Yun hanya berlangsung sebentar sebelum dia memikirkan langkah selanjutnya. Meskipun sutra pedang Ziyuan memungkinkannya untuk bertarung dengan para jenius di tingkat yang lebih rendah, Lin Yun masih belum puas. Selain itu, teknik kultivasi murid-murid pasukan Tuan itu pasti akan lebih rendah dari sutra pedang Ziyuan. Aku hanya akan memurnikan pilnya di sini, desah Lin Yun sambil melihat sekeliling. Dia telah bersinar terang dalam kompetisi dan menerima pil kelas 4 sebagai hadiah. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk memurnikan pil yang dia menangkan. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun duduk dan dia membuka kotak halus itu. Gelombang udara dingin langsung menyembur keluar dari kotak itu, membuat wajah Lin Yun menjadi pucat seperti es yang menutupi rambutnya. Betapa dinginnya. Lin Yun terkejut. Dia telah memurnikan banyak pil di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia harus menggunakan energi asalnya untuk menahan aura dingin yang berasal dari pil. Ketika dia melihat pil itu lebih dekat, dia bisa melihat tanda spiritual biru tercetak di atasnya. Raja-raja itu terlihat seperti api biru yang mengelilingi pil tersebut. Bahkan dengan pencapaiannya dalam rune spiritual, dia hampir tidak bisa memahami rune spiritual ini. Apakah ini rune spiritual kelas 4? Pencapaian dekan dalam rune spiritual benar-benar menakutkan. Sepertinya dia berusaha keras untuk menyempurnakannya. Lin Yun dipenuhi dengan harapan saat dia memasukkan pil ke dalam mulutnya. Ketika pil memasuki mulutnya, itu segera larut dan energi mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia langsung bisa merasakan suhu tubuhnya turun. Lin Yun mengepalkan hatinya sambil dengan cepat mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Energi asal peraknya mulai menyembur keluar dari istana violetnya saat mengalir melalui nadinya. Tidak butuh waktu lama untuk menyatu dengan energi pil. Asap hitam mulai mengepul dari tubuh Lin Yun. Itu adalah kotoran yang keluar dari tubuhnya. Saat tubuhnya terus mengeluarkan asap hitam, Lin Yun bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan.
Lebih jauh lagi, energi asalnya bahkan lebih halus dari sebelumnya. Lin Yun bersukacita karena dia tidak pernah menyangka pil ini akan menghilangkan kotoran dalam energi asalnya dan kemudian memurnikan energi asalnya. Dengan itu, kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Dia dikejutkan oleh pil itu. Dekan Akademi Tianfu bukan hanya spiritualis terkuat di kota Yuzu, tapi dia berada di peringkat 10 besar di domain selatan kuno. Dalam hal mendefinisikan ulang pil, dia berada di peringkat 3 besar. Ini juga sebagian alasan mengapa Musue diperlakukan dengan sangat baik di Sekte Tianjian. 3 hari kemudian, setelah Lin Yun memurnikan pil itu, matanya bersinar terang saat dia membukanya. Lin Yun mengeluarkan perasaan gunung yang megah seperti aura menakutkan yang dilepaskan dari tubuhnya. Jika seorang murid inti ada di sini, mereka akan merasa tertekan. Lin Yun melompat ke langit. Memurnikan pil telah memberinya kejutan yang menyenangkan. Itu tidak meningkatkan kultivasinya, tapi itu justru meningkatkan kekuatannya. Tubuhnya sekarang bahkan lebih ringan dari sebelumnya dan dia merasa seperti seekor naga yang terbang di langit. Saatnya aku turun gunung, senyum Lin Yun saat sosoknya melesat keluar dari danau seperti anak panah. Ketika murid-murid di sekitar danau melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut karena mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka. Bab 558 Belo Besar. Puncak dari puncak Lingmu yang menjulang tinggi diselimuti kabut yang dibentuk oleh energi spiritual. Saat Lin Yun berjalan kembali ke kediamannya, sesekali dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah awan. Dia tidak lagi mengalami keterkejutan yang sama seperti sebelumnya karena puncak ini tidak lagi mengesankan di matanya. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk melihat dua sosok berdiri di hadapannya. Tentu saja itu adalah Mo Ling dan Liu Yunyan. Selain mereka, tidak ada orang lain di akademi yang memiliki keanggunan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Mungkin Musue bisa dianggap sebanding, tapi tidak mungkin baginya untuk muncul di depan kediamannya. Kemudian lagi, Lin Yun juga tidak berharap dia ada di sini. Sudah beberapa hari dan kamu bahkan lebih menawan sekarang. Sepertinya pil itu bekerja dengan baik, kata Mo Ling sambil menatap Lin Yun. Dia bisa merasakan bahwa dia telah mengalami perubahan drastis hanya dalam 10 hari. Tentu saja. Itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh dekan secara pribadi, kata Lin Yun saat dia berbalik untuk melihat Liu Yunyan. Sudah sekitar 1 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu. Saat itu, dia memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi dia tidak mau menjawabnya. Sekarang, dia tahu tekanan seperti apa yang telah ditanggungnya. Dia memikul beban kegagalan ayahnya di pundaknya. Kegagalan itu mengakibatkan Akademi Tianfu dipermalukan. Itu adalah beban berat yang harus ditanggung Liu Yunyan. Lin Yun, sudah lama sekali, senyum Liu Yunyan dengan wajah kuyu. Dia telah menghabiskan 1 bulan terakhir untuk memahami kemampuan ilahi yang lebih rendah. Meskipun dia tidak bisa menjadikannya kartu trufnya, dia mendapat banyak manfaat darinya. Sudah. Kata-kataku dari aula perpustakaan masih benar sampai sekarang, kata Lin Yun. Dia tidak akan pernah melupakan janji yang dibuat di antara teman-temannya. Mata Liu Yunyan berkilat. Dia merasa bahwa Lin Yun mengetahui sesuatu dan menjawab, terima kasih. Ayo kita pergi ke aula belajar kekaisaran, senyum Mo Ling. Tidak baik jika terlambat. Kompetisi 5 akademi akan segera dimulai. Semua orang di akademi memperlakukan ini dengan serius karena mereka tidak ingin kalah lagi. Lin Yun, kau harus tahu tentang kompetisi ini. Rune dewa yang tidak lengkap sangat penting bagi akademi. Penghinaan 2 dekade lalu menempatkan akademi dalam posisi rendah. Jika kita kalah lagi, kita mungkin akan kehilangan rune ilahi, tapi yang lebih penting, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi kita. Kami bahkan mungkin akan kesulitan untuk bertahan di Yuzu, kata Mo Ling. Reputasi selalu menjadi hal yang penting bagi sebuah kekuatan besar, terutama untuk kekuatan penguasa setengah langkah seperti Akademi Tianfu. Sebuah pukulan terhadap reputasi mereka akan mengguncang fondasi mereka. Apakah kalian tahu tentang lawan kita? Lin Yun menganggukkan kepalanya. Keempat akademi juga memiliki kuota untuk mengundang bantuan dari luar. Keempat tamu yang diundang berasal dari berbagai kekuatan tuan, sama seperti Cao Xiu. Kau sudah melihatnya, tapi dia dianggap jenius dari Sekte Api Hitam. Dia adalah murid dalam, sama halnya dengan Musue. Cao Xiu. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dia memiliki kesan yang mendalam pada Cao Xiu karena dia bisa melepaskan seekor harimau dengan jentikan jarinya. Selain dia, ada juga Jiang Yi dari Akademi King Lu dan Bai Yuchen dari Flowing Cloud Academy. Mereka berdua berasal dari pasukan penguasa dan kultivasi mereka tidak lebih rendah dari Cao Xiu.
Ada satu lagi, ingat Lin Yun. Akademi Zilu. Wajah Mo Ling berubah dan wajah Liu Yunyan menjadi tidak biasa ketika Akademi Zilu disebutkan. Ini adalah akademi yang mengalahkan ayah Liu Yunyan 2 dekade lalu dan mempermalukan Akademi Tianfu. Bahkan sekarang, Akademi Zilu adalah yang terkuat di antara 5 akademi. 4 akademi telah berkembang pesat di kota-kota prefektur lainnya. Tamu dengan reputasi terbesar tentu saja adalah Cao Zhen dari Akademi Zilu. Dia juga berasal dari salah satu pasukan penguasa, kediaman Salju Utara. Untuk sementara waktu, dia berada di tingkat yang lebih rendah. Rumornya, dia akan mencapai tahap yang lebih besar dalam waktu 1 tahun atau tahap yang lebih tinggi, kata Mo Ling dengan ekspresi serius. Lin Yun sekarang mengerti mengapa Akademi Zilu begitu percaya diri 2 dekade yang lalu. Dia juga menyadari bahwa kediaman Salju Utara sudah tidak asing lagi. Itu adalah tempat di mana jenius yang mengerikan, Nangong Wanyu, yang juga memahami maksud pedang Xiantian sebelum mencapai alam Istana Ungu, berasal. Ini berarti Cao Zhen tidak akan menjadi lawan yang mudah. Cao Zhen tidak hanya mahir dalam rune spiritual, tapi dia juga mahir dalam teknik pedang. Dia telah mengembangkan Absolute Cloud Sabre dari Villa Gunung Beixue ke tingkat yang tinggi. Bahkan Mo Ling merasa tidak berdaya ketika dia menyebutkan Cao Zhen. Tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Mereka hanya bisa mengundang 1 orang luar, jadi kita hanya perlu 2 dari 3 kemenangan. Mu Sue berasal dari Sekte Tianjian dan dia juga cucu dekan. Jadi dia secara alami dapat dianggap sebagai seseorang dari akademi. Dengan melibatkanmu, kita mungkin punya kesempatan. Mo Ling telah mengakui bahwa Lin Yun sebanding dengan murid-murid dari pasukan Tuan. Lin Yun tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mo Ling terlalu menyederhanakannya karena Mu Sue tidak menyambutnya di tim. Dia bahkan memintanya untuk pergi beberapa kali. Lin Yun selalu memiliki kepribadian yang acuh tak acuh. Tidak masalah jika dia tidak akan bertanding, tetapi jika dia bertanding, maka dia secara alami akan memberikan segalanya. Jika Mu Sue terus bersikap tidak masuk akal, maka dia akan melihat batas kesabarannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di aula belajar kekaisaran. Langit diselimuti awan petir, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Secara kebetulan, itu cocok dengan suasana akademi yang suram. Banyak murid inti yang berkumpul di sini dengan cemas menunggu karena mereka tahu bahwa kompetisi ini melibatkan hidup dan mati akademi. Bagaimanapun juga, sudah sewajarnya para murid berdiri bersama dengan akademi. Kakak senior Mo ada di sini. Ada juga Liu Yunan dan Lin Yun. Liu Yunyan pasti akan mengambil salah satu kuota. Apakah akademi akan memberikan kuota yang lain kepada Lin Yun? Lin Yun tidak lemah, tapi ku dengar para pembantu dari akademi lain semuanya adalah elit dari pasukan Tuan. Aku tidak bisa memastikannya. Aku dengar kakak senior Mei juga mengundang seorang murid dari pasukan penguasa. Para tetua balai pelajaran kerajaan masih memutuskan kuotanya. Diskusi mulai terdengar ketika kelompok Lin Yun muncul. 10 hari yang lalu, rasanya luar biasa bagi mereka semua saat Lin Yun mempermalukan murid dari Akademi Giok Putih itu. Hal itu memberikan citra positif pada mereka tentang Lin Yun. Tapi para murid secara alami berpikir bahwa lebih bisa diandalkan untuk mendapatkan murid dari kekuatan Tuan sebagai bantuan dari luar. Lagi pula, siapa yang tidak tahu tentang 9 kekuatan Tuan di domain selatan kuno? Ketika Mo Ling mendengar diskusi di sekitarnya, dia mengintip Lin Yun dengan sudut matanya. Ketika dia menyadari bahwa Lin Yun telah memperlakukannya dengan agak tenang, dia merasa lega. Kakak perempuan Mo, kakak perempuan Yunyan, di sini. Mu Sue melambaikan tangannya ke arah mereka. Siapapun bisa mengatakan bahwa ketiga wanita itu memiliki hubungan yang baik. Sayangnya, Lin Yun adalah satu-satunya yang tidak disapa oleh Mu Sue. Sudah lama sekali, Yunyan. Seorang pemuda berjalan mendekat sambil menatap Liu Yunyan. Di sebelah pemuda itu adalah teman lama Lin Yun, Mei Zian. Menghadapi gairah pemuda itu, wajah Liu Yunyan berubah saat dia menjawabnya dengan singkat. Mo Ling tersenyum saat dia menatap Mu Sue, Nona, kamu harus tahu bahwa aku telah merekomendasikan Lin Yun. Saat Mo Ling mengatakan itu, pemuda di samping Mei Zian berhenti tersenyum dan tatapannya menjadi aneh. Huang Yan adalah murid dalam yang diundang oleh kakak Mei dari Suanyang. Aku optimis dengan dia, bisik Mu Sue lirih karena dia tidak berani menatap Huang Yan. Tapi saat dia menyebut Suanyang, dia dengan cepat melirik ke arah Lin Yun. Suanyang adalah raja absolut di kota Yuzu. Itu terkenal di seluruh domain selatan kuno. Lin Yun tahu apa yang coba dilakukan Mu Sue dan dia mencibir dalam hati padanya.
Gadis ini jelas tahu bahwa Mei Zian telah mengundang seseorang, itulah sebabnya dia meremehkannya. Inilah mengapa dia ingin dia melepaskan kuota. Mei Zian tersenyum, tidak banyak di Suanyang yang bisa menjadi murid dalam sebelum usia 20 tahun saat menjadi spiritualis kelas 3. Saudara Huang secara alami lebih cocok. Seseorang yang bahkan belum mencapai tahap yang ingin membantu. Bukankah itu sedikit terlalu menggelikan? Sebuah suara yang menusuk terdengar saat Mei Zian selesai. Itu dari Huang Yan, yang menatap Lin Yun dengan dingin dengan jijik. Bab 559 tidak bisa dipercaya. Nada menghina Huang Yan langsung membuat suasana di sekitarnya terasa tegang. Mata Liu Yunyan berkilat karena marah, tapi dia ditahan oleh Mo Ling yang memberi isyarat untuk tenang. Namun, banyak murid Akademi Tianfu menoleh untuk melihat Lin Yun. Mereka tidak meremehkan Lin Yun. Bagaimanapun juga, mereka telah menyaksikan betapa kuatnya Lin Yun. Mereka bahkan memiliki kesan yang baik pada Lin Yun, tapi mereka tidak berpikir dia sebanding dengan Huang Yan. Bagaimanapun juga, Lin Yun hanya berada pada tahap Yin yang paling tinggi, sementara Huang Yan berada pada tahap yang lebih rendah. Dalam hal fondasi, salah satu dari mereka berasal dari Suanyang, sementara yang lain berasal dari Kekaisaran Qin yang agung. Huang Yan seperti seekor elang yang sombong yang membumbung tinggi di angkasa. Apakah saya salah? Huang Yan melihat sekeliling. Dia melirik Lin Yun sebelum berbalik untuk melihat Liu Yunyan. Yunyan, aku bersumpah akan membalas dendam atas beban yang telah kau pikul selama 2 dekade terakhir. Liu Yunyan dan Mo Ling tidak hanya terkenal di akademi, tetapi mereka juga terkenal di kota. Huang Yan tahu bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan Mo Ling. Bagaimanapun, Mo Ling adalah seorang jenius di peringkat awan naga. Bahkan seorang murid inti dari Suanyang akan mengalami kesulitan besar untuk masuk ke peringkat awan naga, belum lagi fakta bahwa Mo Ling mungkin akan menjadi dekan baru di masa depan. Di sisi lain, bakat Liu Yunyan lebih lemah dari Mo Ling, jadi Huang Yan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencoba memenangkan hatinya. Ini adalah alasan mengapa dia setuju ketika Mei Zian datang mencarinya, tetapi Lin Yun tiba-tiba muncul entah dari mana. Orang ini benar-benar tercela. Dia mengambil keuntungan dari situasi kakak senior Liu. Apa yang bisa kita lakukan? Dia seorang jenius dari Suanyang. Kata-kata Huang Yan langsung menimbulkan ketidaksenangan di hati banyak murid di sekitarnya, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun karena identitas Huang Yan. Maafkan aku, tapi aku berniat meminta bantuanmu. Saya memiliki pemikiran yang sama dengan kakak senior Mo, kami berdua berpikir bahwa Tuan Muda Lin lebih cocok, kata Liu Yunyan saat dia menolak Huang Yan. Mei Zian tersenyum acuh tak acuh saat dia berbicara dengan menakutkan, Saudari muda Liu, ada hal-hal yang tidak bisa kamu tolak suka atau tidak suka. Kakak Huang akan menjadi kuota luar akademi kita. Saya tidak percaya bahwa murid dari kekuatan penguasa tidak sebanding dengan seseorang yang datang entah dari mana. Aku tidak berpikir begitu. Apa kau tidak tahu bahwa dekan memberi Lin Yun pil awan jade Klut Yin Yang? Mo Ling berkata dengan senyum ceria. Wajah Mei Zian dan Mu Sue berubah ketika mereka mendengar itu. Pil jade Klut Yin yang harus dimurnikan dengan api bumi yang dalam. Api bumi yang dalam hanya bisa digunakan setahun sekali, jadi hanya bisa digunakan untuk memurnikan satu pil setiap kali. Kakek benar-benar menggunakannya untuk memurnikan satu untuknya. Mu Sue terkejut ketika dia melihat Lin Yun. Setelah mendengar penjelasan Mu Sue, Lin Yun mengerti mengapa pil itu begitu kuat. Lalu kenapa? Aku yakin dekan hanya melakukan itu untuk memberi kompensasi pada Lin Yun, cibir Mei Zian. Dia jelas tidak berniat mundur selangkah pun. Apa gunanya kita berdebat di sini? Kudengar kau baru saja menjadi seorang spiritualis kelas 3 dan kau lebih mahir dalam latihan bela dirimu. Sungguh kebetulan, aku juga mahir dalam latihan bela diriku. Apakah Anda berani berdebat dengan saya? Huang Yan berkata saat matanya menjadi gelap. Dia mencibir dengan jijik, lebih baik berbicara dengan tinju kita. Kamu tidak boleh menolak ini, kan? Jelas sekali, Huang Yan membenci Lin Yun. Dia ingin mempermalukan Lin Yun di depan para tetua sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Pada saat itu, Lin Yun akan terlalu malu untuk menempati kuota. Bagaimana Anda ingin berdebat? Kata Lin Yun. Persetujuan Lin Yun membuat Mo Ling dan Liu Yunyan menjadi gugup. Bagaimanapun, Huang Yan jelas lebih kuat dalam hal kultivasinya. Di saat yang sama, murid-murid lain di sekitarnya juga terkejut. Orang ini agak berani. Apakah dia tidak takut dipermalukan? Tapi ini menjadi lebih baik. Dia tidak akan memiliki wajah untuk menempati kuota lagi ketika dia kalah. Mu Sue bergumam dalam hati saat dia memeriksa Lin Yun.
Dia memiliki kepercayaan pada Huang Yan, yang juga berasal dari kekuatan Tuan. Jadi dalam pandangannya, kekalahan Lin Yun adalah sebuah jaminan. Bagus. Karena kita akan bertanding dengan kultivasi kita, maka ini akan mudah. Kita berdua akan menyerang sekaligus, tapi tak satu pun dari kita yang boleh menghindar. Siapapun yang terluka akan berhenti, senyum Huang Yan sambil mengangkat alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan langsung setuju. Baiklah, jawab Lin Yun. Aku tidak akan menggertakmu. Kau bisa mulai duluan, kata Huang Yan sambil menjilat bibirnya sambil tersenyum. Namun, jika kau kalah, kau tidak boleh bereaksi memalukan. Tidak perlu. Karena kamu ingin mengusirku, kenapa kamu tidak mulai duluan? Kamu harus memikirkan dirimu sendiri yang malu, kata Lin Yun sambil matanya bersinar dingin. Bersamaan dengan itu, kata-katanya membuat semua orang di sekitarnya menatap Lin Yun dengan kaget. Cek. Cek. Saudara Huang, karena orang ini ingin mati, sebaiknya kau penuhi keinginannya. Mei Zian tertegun sebelum dia tertawa mengerikan. Terserah kamu. Mata Huang Yan menjadi dingin saat aura pembunuhnya meningkat. Seorang anak kecil dari Kekaisaran Qin besar benar-benar berani meremehkannya. Sebelum dia selesai berbicara, matanya bersinar dingin saat dia muncul di depan Lin Yun dan melayangkan pukulan. Telapak tangan yang mendalam yang menghancurkan hati. Energi asal Huang Yan berkobar di telapak tangannya seperti gunung berapi saat dia menghancurkan dada Lin Yun. Serangan ini membuat semua orang menghirup nafas dingin saat mereka dikejutkan oleh kekuatan telapak tangan ini. Bahkan banyak tetua yang tidak berani menerima serangan ini secara langsung. Ketika Lin Yun terkena telapak tangan itu, tanah bergetar hebat saat awan debu naik dan menelan Lin Yun. Huang Yan berdiri di luar awan debu dengan seringai menyeramkan di bibirnya. Dia tahu betapa menakutkannya telapak tangan ini, jadi dia yakin Lin Yun akan terluka parah atau mati. Kamu pikir kamu siapa yang bertindak dengan kesombongan seperti itu di depanku? Ekspresi Huang Yan dingin. Tapi tepat pada saat ini, setelah awan debu mereda, semua orang menyadari bahwa Lin Yun masih berdiri di depan Huang Yan. Lin Yun hanya mundur 3 langkah. Ketika Huang Yan mengangkat kepalanya, dia melihat Lin Yun diselimuti baju besi kuno. Baju besi itu penuh dengan retakan, tapi Lin Yun tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Huang Yan terkejut. Dia telah menggunakan 80% kekuatannya dalam serangan ini, jadi tidak masuk akal jika Lin Yun tidak terluka. Namun, Lin Yun berdiri di depannya tanpa cedera. Saat baju besi itu hancur, Lin Yun bertanya dengan tenang, apakah sekarang giliranku? Huang Yan tertegun sejenak sebelum dia menjawab, kulitmu sangat tebal. Tetapi jika Anda tidak menggunakan semua kekuatan Anda tidak akan bisa membuat saya mundur setengah langkah. Benarkah begitu? Lin Yun mulai membentuk segel yang menakutkan dengan tangan kirinya. Detik berikutnya, aura pembunuh yang deras dilepaskan setelah dikalikan 7 kali. Huang Yan terkejut saat dia dengan cepat mengumpulkan dirinya sendiri untuk menggunakan semua energi asalnya untuk perlindungan. Tinju 7 pembantaian murka yang ada di mana-mana. Tapi sebelum Huang Yan bisa mengumpulkan energi asalnya, dia dikirim terbang oleh pukulan yang menyebabkan tanah bergetar hebat. Huang Yan benar-benar tidak mundur selangkah pun, tapi dadanya runtuh. Tulang rusuknya patah dan organ dalamnya hancur oleh aura pembunuh di balik pukulan itu. Huang Yan memuntahkan seteguk besar darah saat wajahnya menjadi pucat dan dia berlutut. Kakak Huang, apa kau baik-baik saja? Wajah Mei Zian berubah saat dia dengan cepat bergegas mendekat. Tetaplah di tempatmu. Cedera seperti itu tidak bisa melakukan apapun padaku. Wajah Huang Yan berubah, tapi dia masih menghentikan Mei Zian untuk membantunya saat dia berjuang untuk bangkit. Tapi sebelum Huang Yan bisa bangkit, Lin Yun menendangnya dan mengirimnya terbang ke sudut. Kamu harus patuh mundur, Mei Zian. Bibir semua orang bergerak-gerak karena adegan ini karena mereka tidak bisa membayangkan betapa beratnya serangan Lin Yun. Saat Huang Yan dengan lembut menyelinap turun dari dinding, dia jatuh ke tanah dalam keadaan pingsan. Hal ini membungkam kerumunan orang saat mereka memandang Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa seorang jenius dari pasukan penguasa benar-benar terbaring pingsan setelah ditendang oleh Lin Yun. Mei Zian benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini dan mulutnya terbuka lebar. Bab 560 Kedatangan. Tidak ada yang menyangka Huang Yan akan kalah dan mereka tentu saja tidak menyangka dia akan kalah begitu parah. Pada saat yang sama, mereka tidak menyangka bahwa Lin Yun akan begitu kejam. Semua orang memandang Lin Yun dengan kaget. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari pingsan.
Mo Ling dan Liu Yunyan tidak terkejut karena mereka tahu temperamen Lin Yun dengan baik. Lin Yun tidak pernah terlalu memikirkan asal-usulnya, dan dalam pandangannya, kekuatan tuannya tidak berada di luar jangkauan. Orang lain bisa sombong terhadapnya selama mereka memiliki kekuatan. Namun, jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukung kesombongan mereka, maka Lin Yun tidak akan peduli dari mana mereka berasal. Orang lain mungkin berpikir bahwa kemenangan Lin Yun tidak bisa dipercaya, tapi mereka bisa menebak bahwa Lin Yun mengalami banyak kejadian yang kebetulan. Sangat mungkin dia telah mempraktekkan sebuah teknik langka yang mengabaikan perbedaan kultivasi. Selain itu, mereka telah menyaksikan pertahanan Lin Yun yang menakutkan. Karena Huang Yan mengabaikan hal itu karena kesombongannya, kekalahannya tidaklah mengejutkan. Lin Yun, bukankah metodemu sedikit terlalu hina? Mu Sue tersentak bangun dan dia berbalik untuk melihat Lin Yun. Huang Yan tidak sepenuhnya siap saat kau menyerangnya. Apakah kau akan berbicara dengan musuhmu tentang kehormatan? Apakah kau akan menunggu mereka mempersiapkan jurus pamungkas mereka sebelum kau menyerang? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan musuhnya. Kenapa kau menyalahkan aku? Logikamu menarik, senyum Lin Yun. Bahkan jika kau menang, kau tidak perlu sekejam itu untuk memberinya tendangan lagi, bukan? Bukankah kau mengatakan bahwa kau hanya akan bertukar satu jurus? Mu Sue tahu bahwa logika tidak ada di pihaknya, jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Saya mengerti. Baiklah, saya minta maaf untuk itu. Aku akan meminta maaf padanya di lain hari, senyum Lin Yun. Tapi melihat Lin Yun, dia jelas tidak terganggu olehnya. Ini membuat wajah Mu Sue memerah karena marah saat dia menggertakkan giginya. Tepat pada saat ini, pintu aula belajar kekaisaran terbuka saat dekan keluar bersama para tetua. Ketika para tetua melihat Huang Yan terbaring di lantai dalam keadaan pingsan, semua wajah mereka berubah. Mereka dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Tak satu pun dari murid-murid itu berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka memandang Lin Yun. Dengan itu, tatapan semua orang beralih untuk melihat Lin Yun, termasuk dekan. Dia ingin berdebat denganku, tapi dia dikalahkan oleh satu pukulanku. Kau bisa tanyakan pada Nona Mu Sue tentang hal itu, senyum Lin Yun sambil berbalik menatap Mu Sue. Benarkah itu? Tang Yu berbalik untuk melihat Mu Sue. Mu Sue ragu-ragu, tapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya, itu memang benar. Dia ingin menambahkan bahwa Lin Yun juga menendang Huang Yan, tapi kakeknya menyela sambil mengelus janggutnya sambil tersenyum, tendangan untuk membuat elit Suanyang pingsan. Aku yakin tidak ada di antara kalian yang masih memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini, bukan? Semua tetua yang lain tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Melihat keraguan di wajah Mu Sue, dekan menjelaskan dengan mata menyipit, kami telah memutuskan untuk membiarkan Lin Yun mendapatkan kuota melalui diskusi kami. Ada beberapa ketidaksepakatan, tapi sepertinya sekarang sudah baik-baik saja. Lin Yun tidak terkejut dengan hal itu karena kekuatan adalah ucapan yang paling utama di dunia ini. Bahkan jika dia mengejar Huang Yan dengan lebih kejam, dekan tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Anak muda, apakah pilnya baik-baik saja? Tanya dekan. Terima kasih atas pilnya. Saya sangat diuntungkan darinya, kata Lin Yun sambil menangkupkan kedua tangannya. Itu bagus. Pergilah dan persiapkan diri kalian. Kalian akan berangkat ke tempat tujuan hari ini di bawah pimpinan tetua Tang Yu. Jangan kecewakan kami, kata dekan itu. Nada bicaranya agak santai karena dia tidak ingin memberi tekanan pada siapapun. Atau mungkin dalam pandangannya, bahkan jika mereka mendapat bantuan, bagaimana mereka bisa menang melawan Akademi Zilu? Di luar kota Yuzu di gunung yang megah, banyak kultivator berkumpul bersama. Akademi Tianfu mungkin hanya menjadi kekuatan penguasa semu di kota Yuzu, tetapi banyak orang masih tertarik dengan kompetisi tersebut. Mereka sangat tertarik karena Cao Zhen dari kediaman salju utara ikut berpartisipasi. Banyak orang tahu tentang dia dan mereka tahu bahwa kediaman salju utara sedang mempersiapkannya untuk berada di peringkat awan naga. Selain Cao Zhen, kekalahan Akademi Tianfu 2 dekade lalu mengguncang seluruh prefektur. Begitu banyak orang ingin melihat apakah Akademi Tianfu dapat melindungi rune ilahi yang tidak lengkap. Begitu banyak orang di sini. Aku yakin mereka di sini untuk melihat kita kalah. Aku melihat paviliun sayap darah. Mereka pasti ingin kita kalah. Bagaimanapun juga, kita akan kehilangan posisi kita di kota Yuzu tanpa rune dewa yang tidak lengkap. Wajah-wajah dari pihak Akademi Tianfu menjadi jelek ketika mereka melihat kerumunan besar. Saat mereka berangsur-angsur mendekati tujuan mereka, Lin Yun bisa merasakan kegelisahan dari ekspresi Liu Yunyan.
Wajahnya bahkan mulai memucat. Matanya berkedip-kedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi dalam hati, dia membuat janji lain untuk dirinya sendiri. Dengan sangat cepat, rombongan tiba di puncak gunung. Akademi Giok Putih ada di sini, kata Mo Ling. Ketika Lin Yun menoleh, dia melihat sejumlah besar kultivator berpakaian putih. Lin Yun melihat Cao Xiu di antara mereka. Dia lagi. Lin Yun bergumam dalam hati. Cao Xiu mungkin ingin menekan Lin Yun kembali ke Akademi Tianfu, tapi musuhnya ikut campur tepat ketika Lin Yun hendak menghunus pedangnya. Namun, Akademi Giok Putih memiliki kesan yang lebih dalam pada Lin Yun karena mata mereka dipenuhi dengan aura membunuh saat mereka melihat Lin Yun. Lin Yun hanya tersenyum santai sebelum dia berbalik untuk melihat dua orang yang berdiri di samping Cao Xiu. Keduanya terlihat masih sangat muda. Salah satu dari mereka memegang pedang besar yang ukurannya setengah dari tubuhnya. Yang satunya lagi berpakaian putih dan memegang sebuah kipas. Namun, matanya dipenuhi dengan kegelisahan yang membuat orang lain gelisah. Ketika orang itu berbalik untuk melihat Lin Yun sambil tersenyum, Lin Yun menarik kembali tatapannya dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa peserta Akademi Giok Putih tidak mudah untuk dihadapi. Orang yang memiliki pedang besar adalah seorang kultivator pengembara yang ditangkap oleh Akademi Giok Putih setahun yang lalu. Namanya Luo Shen dan dia sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya menyerang sebelumnya. Akademi Giok Putih mungkin ingin menggunakannya sebagai senjata rahasia. Mo Ling mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah mengumpulkan informasi tentang semua orang, kecuali Luo Shen. Hal ini membuatnya sakit kepala. Sedangkan untuk yang lainnya, Mo Ling menatap Lin Yun dan melanjutkan, namanya Chen Yu. Dia adalah seorang jenius yang kuat di Akademi Giok Putih. Pencapaiannya dalam rune spiritual sangat menakutkan dan dia menjadi spiritualis kelas 3 hanya dalam waktu 2 tahun. Pemuda berpakaian putih yang kau hina saat itu adalah kakak laki-lakinya. Lin Yun sekarang mengerti mengapa tatapan Chen Yu tadi begitu aneh. Ketika Akademi Giok Putih memeriksa kelompok Akademi Tianfu, banyak murid dan tetua menatap Lin Yun dengan aneh. Bukankah Akademi Tianfu mengundang elit dari Suanyang? Mengapa anak nakal ini ada di sini? Haha, mereka mungkin jatuh. Lagi pula, tidak mudah mengundang seorang jenius dari pasukan penguasa. Akademi Tianfu memiliki keuntungan, karena mereka memiliki seseorang dari Sekte Tianjian. Jika mereka mengundang seorang jenius lain dari kekuatan Tuan, itu akan benar-benar sulit bagi kita. Tapi sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi. Bagaimanapun juga itu tidak masalah. Mereka tidak layak untuk menjadi lawan kita. Pihak Akademi Giok Putih menarik kembali tatapan mereka dengan ekspresi santai. Tapi ketika mereka memikirkan tentang Akademi Zilu, wajah mereka menjadi muram. Mereka kemudian berbalik untuk melihat Cao Xiu karena mereka tahu bahwa harapan mereka ada padanya. Ketika Cao Xiu menyadarinya, dia tersenyum. Cao Zhen mungkin memiliki reputasi yang kuat, tetapi saya bukan orang yang suka memaksa. Jangan khawatir tentang hal itu. Cao Zhen ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasinya, tapi saya juga ingin melakukan hal yang sama. Reputasi Cao Xiu tidak bagus, tapi dia memiliki ambisi yang kuat. Dia tahu bahwa para elit pasukan penguasa berada di perjamuan drakonik setengah tahun yang lalu. Jadi kompetisi ini hanyalah hidangan pembuka baginya. Oleh karena itu, pihak Akademi Giok Putih merasa lega saat mendengar kata-kata Cao Xiu.